Apa kabar para leader? Semoga Anda selalu sehat dan semakin sukses mulia. Berjumpa kembali pada kanal Kubik Leadership. Para leader, organisasi yang mampu menangani perubahan dengan baik akan berkembang dengan lebih baik lagi. Sementara organisasi yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan akan sulit untuk bertahan. Dengan demikian, penting bagi organisasi untuk mampu merespon perubahan dengan cara yang cepat dan tepat tentunya. Lalu, bagaimana suatu organisasi mampu mengelola dan menghadirkan perubahan tersebut dengan sangat bervariasi? Salah satu titik tumpunya adalah pada orang-orang yang terlibat di dalam organisasi itu sendiri, yang bertugas memulai dan mengelola perubahan atau yang disebut dengan change agent atau para agen-agen perubahan. Pada sesi ini, kita akan bahas how being a change agent. Para leader, inilah Leadership Vibes. Perubahan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dan selalu hadir di semua perubahan, terlepas dari besar atau kecil ukuran organisasi tersebut. Jenis industri dan seberapa lama bisnis atau organisasi tersebut eksis. Dalam era saat ini, semua perusahaan sedang berlomba-lomba dalam memberikan respon terbaiknya melalui berbagai inisiatif perubahan. Perubahan tersebut tentunya diperlukan agar bisnis mereka lebih gesit, tentunya dengan manajemen yang lebih baik. Agen perubahan memiliki arti yang penting, ikut andil menghadirkan transformasi perubahan. Mereka berperan membantu dan mendukung secara teknis maupun sosial kepada orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Menimbang tugas penting tersebut, para leader, mereka perlu untuk memiliki pegangan dalam memperjuangkan kehidupan terbaiknya. Dan pegangan tersebut dibutuhkan agar mereka tidak mudah goyah dan dengan senang hati menjalankan peran sebagai agen-agen perubahan. Pegangan tersebut adalah prinsip, dan prinsip itu adalah prinsip hidup sukses mulia. Sukses mulia adalah prinsip untuk mendapatkan kesuksesan yang setinggi-tingginya dengan memberikan dampak, manfaat kepada orang-orang di sekitarnya sebesar-besarnya. Dengan demikian, seorang change agent akan meraih kesuksesannya dengan tetap visioner mencapai puncak karir terbaiknya dan tentunya juga mampu memberikan kebermanfaatan melalui inisiasi perubahan kepada karyawan atau rekan-rekan kerjanya di tempat dia bekerja. Lalu, apa saja peranan seorang agen perubahan tersebut? Para leader, berikut ada 4 hal yang dilakukannya dalam membantu mencapai transformasi perubahan. Yang pertama, mereka sebagai inisiator, dalam arti mendorong dan menggerakkan orang-orang di sekitarnya, khususnya mereka-mereka di unit masing-masing melalui inisiatif yang diperlukan, baik berupa usulan-usulan hingga aksi konkret
dalam rangka memastikan tercapainya tujuan-tujuan perubahan tersebut. Yang kedua, mereka menjadi problem solver. Para agen perubahan mampu memberikan alternatif solusi dalam menghadapi kendala, baik proses berjalannya perubahan dalam organisasi ke arah yang lebih baik. Dan setelah mereka menjadi problem solver, tentunya mereka perlu untuk menjadi komunikator, yaitu menjadi penghubung antar stakeholders dan membina hubungan dengan berbagai pihak untuk memperlancar proses perubahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan perubahan reformasi birokrasi. Dan yang terakhir, mereka perlu untuk menjadi sumber energi. Mereka mampu memberi keyakinan dan pengaruh positif untuk bisa bersama-sama bergerak ke arah perubahan yang lebih baik tentunya. Lalu bagaimana cara agar menjadi agen-agen perubahan yang efektif dan berimpact dalam menjalankan fungsi dan peranannya? Ada 3 kemampuan dasar dari seorang agen perubahan untuk menjalankan itu dan perlu dimiliki. Yang pertama, para agen perubahan perlu memiliki kemampuan memanaging resistance. Proses perubahan tentunya tidak terjadi begitu saja, para leader. Karena dalam menghadapi perubahan, seorang memberikan berbagai respon seperti menolak, tidak peduli, atau bahkan ada yang sebaliknya, kooperatif, menerima, dan ingin menjalankan perubahan-perubahan itu, sehingga menjadi sangat penting bagi seorang agen-agen perubahan tidak baperan dan dapat memahami reaksi orang-orang di sekitarnya dalam merespon perubahan tersebut dan mencari cara agar semua orang mampu menyadari pentingnya perubahan tersebut. Sehingga mau, bersedia, manut, nurut, dan ikut untuk berubah bersama-sama. Yang kedua, seorang agen perubahan perlu memiliki kemampuan dalam effective communication, khususnya dalam mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Menularkan perilaku positif untuk mempengaruhi dan menggerakkan lingkungan dalam rangka mewujudkan misi transformasi perubahan. Mereka perlu untuk fleksibel dan adaptif dalam membangun komunikasi yang positif kepada orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah reinforcing others. Perubahan tidak dapat dilakukan sendiri, para leader. Ini membutuhkan keterlibatan setiap individu di dalam organisasi. Dalam proses ini, penting untuk saling memberikan feedback terkait apa yang sudah baik dan tentunya apa yang perlu ditingkatkan, dan juga memberi apresiasi kepada tim khususnya yang sudah bersama dan berusaha untuk mewujudkan transformasi perubahan tersebut. Menurut Michael J. Fox, if you want to be an agent of change, it starts with you and what you are made of. Sehingga inilah satu hal yang perlu Anda miliki, para leader. Semoga Anda dimudahkan dalam menjadi dan menjalankan peran sebagai agen-agen perubahan yang tentunya dapat diandalkan, dan sukses untuk Anda. Terima kasih. Salam sukses mulia.